Shalom, kita buka Alkitab kita di kitab Kejadian, pasal yang ke-8, ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-8, ayat yang ke-22. Di dalam hidup ini kita pasti akan melewati perubahan demi perubahan, dan musim demi musim, dan itu semuanya bagi Tuhan sudah biasa. Bagi kita pastinya tidak biasa, bagi kita bahkan perubahan yang terjadi yang tidak membawa kenyamanan bagi kita justru akan membuat kita gelisah hari lepas hari. Tetapi inilah kehidupan. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti, musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kita mau belajar, ada beberapa hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita tentang sebuah perubahan supaya kita mengerti ketika musim berganti, saya harusnya bangga, saya harusnya teguh karena ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan selalu kerja, Tuhan selalu membawa kebaikan dan merangkaikan semua hal untuk membawa kebaikan bagi kita. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 itu dimulai dengan kata atau kalimat yang saya sangat-sangat suka, dimulai dengan kalimat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang, itu kalimat yang sangat luar biasa. Sekarang itu berarti hari ini saya tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal. Selagi kita melewati masalah, seringkali betul kita tidak bisa melihat yang kita lihat masalahnya. Tetapi ketika kita sampai kepada destinasinya yang Tuhan mau bawa kita, di situ kita bisa deklarasi ayat ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam, ada kalimat ini, segala sesuatu. Bukan hanya satu-satu saja, tetapi segala sesuatu. Dan itu sebabnya kita akan melihat keindahan di dalam hidup kita di hari esok. Itu pasti begitu, selalu begitu. Ya. Anak saya, Raina yang 23 tahun ini, dia telepon saya minggu lalu. Kami berdiskusi panjang lebar, karena selama 2 tahun terakhir ini, dia dengan intens, cukup intens. Dia dipanggil sama Tuhan untuk melayani anak-anak muda di kota Los Angeles. Awalnya dia di-schedule untuk khotbah di kebaktian remaja. Kemudian sekarang diberikan tanggung jawab lebih lagi. Kemudian ada gereja yang mendengar hal itu, mengundang dia. Dan itu sebabnya dia berdiskusi dengan saya tentang firman Tuhan, apa yang harus disampaikan, kemudian pesan-pesan Tuhan yang ditaruh di dalam hatinya, dia tanya sama ayahnya, dia tanya sama saya, Dad ini gimana? Berdiskusi. Kemarin, minggu lalu, kami mengutip lagi ayat ini. Kita berdua berdoa dan saya katakan kepada dia, kita tahu sekarang Tuhan, terima kasih Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa saya mengisahkan ini? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sekelibet daripada kisah dia. Ditarik mundur. Kenapa hari ini kita bisa katakan kita tahu sekarang dan dia menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupnya hari ini. Dan dia ada di tempat itu karena Tuhan mau dia ada di situ. Kita tarik mundur, di bulan Desember kemarin dia wisuda, lulus dari sebuah sekolah namanya Biola University. Ditarik mundur lagi, tahun 2019, dia atau saya dikirim email sama rektor dari sekolah itu untuk memberikan dia beasiswa sehingga dia pergi ke situ. Ditarik mundur lagi, kenapa dia dapat beasiswa? Karena angkanya bagus sekali waktu dia sedang di bangku SMA. Lulusnya dengan angka yang outstanding. Ditarik mundur lagi, kenapa dapat angka yang luar biasa bagusnya, sementara ayahnya di tahun 2019 sedang sakit, dirawat, kena penyakit kanker, divonis 3 bulan mati saya. Di saat yang sama, dia datang ke rumah sakit setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu untuk besuk saya. Waktu itu lagi di Singapura, dia sekolah di sana SMA, dan kemudian dia datang ke kamar saya untuk belajar menghadapi ujian.
Berkali-kali saya dalam kondisi yang hampir meninggal karena kritis. Dan setiap kali saya dalam kondisi kritis, kok bisa itu selalu terjadinya Senin sampai Kamis. Setiap kali dia datang ke kamar bawa bangkelannya dia untuk belajar Jumat, Sabtu, dan Minggu, saya dalam kondisi yang baik-baik saja. Tuhan seolah-olah membutakan matanya sehingga dia tidak tahu saya dalam kondisi kritis. Sehingga saya kasih tahu sama istri dan suster-suster, jangan kasih tahu sama dia. Sehingga dia tidak tahu. Dan akhirnya dia bisa belajar. Dia bisa dapat angka yang baik. Dia dapat beasiswa. Waktu sebelum berangkat saya ngaku sama dia. Dia nangis, kenapa gak dikasih tahu? Saya bilang bukan saya yang gak mau kasih tahu, Tuhan yang gak kasih tahu. Supaya kamu bisa belajar, kamu dapat beasiswa, kamu berangkat. Dan hari ini kamu menghidupi panggilan Tuhan. Kamu melayani Tuhan di sana. Dan hari ini kita bisa deklarasi, Roma 8 ayat 28 ini. Dengan mendeklarasi, kita tahu sekarang. Itu sebabnya ketika berhadapan sama masalah, jangan mengeluh sama Tuhan. Selalu maju dengan katakan, terima kasih Tuhan, karena saya tahu Tuhan sedang kerja. Dan nanti setelah selesai semuanya, setelah kita sampai ke destinasi itu, kita bisa deklarasi ayat ini, aku tahu sekarang Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang buruk Tuhan rangkaikan untuk membawa kebaikan bagi kita. Itu sebabnya setiap kali kita berhadapan sama sebuah proses, pasti gak enak, pasti berantakan, pasti berantakan. Saya nih suka makan coklat chip cookies. Istri saya waktu tahu saya suka makan itu, dia berusaha untuk buatin saya. Dia lihat resep, dia lihat YouTube, dia kemudian mulai buatin buat saya. Oh, trial dan error selalu. Gak pernah beres-beres. Dan akhirnya dia menemukan resep. Ini mumpung istri saya nggak ada, jadi saya kasih tahu sama Bapak Ibu resepnya. Tepung 250 gram, coklat chipnya 500 gram. Kalau istri saya nonton, mohon maaf sayang, kasihan jemaat harus tahu juga. Saya kasih tahu nih resepnya. Dia buat dengan komposisi seperti itu, dan waktu saya makan saya bilang, ini the best. Jadi kalau itu coklat chip cookies baru jadi, keluar dari oven panas-panas, saya buat mesin kopi di rumah pakai espresso. Itu lagi menikmati coklat chip cookies sama minum kopi espresso. Siapapun telepon gak akan saya angkat. Karena saya sedang menikmati hadirat Tuhan yang begitu dahsyat. Saking enaknya. Nah, waktu dia lagi buat, di atas meja, itu ada gula, ada tepung, ada coklat, ada segala macam. Berantakan. Gak mungkin dong saya datang, saya bilang gini, udah daripada kamu repot-repot tak makan aja satu-satu, toh juga nanti nyampur di dalam sini. Gak enak rasanya. Dia harus buat, dia harus rangkaikan dengan sedemikian rupa supaya jadi sebuah coklat chip cookies yang sangat enak. Itu juga demikian dengan Tuhan. Semua yang jelek-jelek, bahkan masa lalu kita dan apapun yang kita lakukan, kalau kita bertobat dan kita datang kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan, aku serahkan hidupku, masa depanku kepada Tuhan. Dia adalah pakarnya untuk merangkaikan semuanya dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu Tuhan. Di situ kita bisa deklarasi akhirnya, aku tahu sekarang Tuhan, bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal. Itu pertama. Yang kedua, Roma 8 ayat 29. Di dalam setiap perubahan, Tuhan selalu mengingatkan kita tentang siapa kita, tentang gambar diri kita, tentang identitas kita di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 29 mengatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita sedang diingatkan, kita sudah diberikan identitas, kita diciptakan serupa dan segambar. Kita diingatkan, ingat loh nak, kamu tuh serupa dan segambar seperti aku. Di dalam semua perubahan, kita tuh diingatkan terus sama dia. Ya. Di tahun 2005, tepatnya di bulan Maret tanggal 11, ada seorang kriminal bernama Brian Nichols. Dia
Hari itu adalah hari persidangannya dia. Karena dia adalah seorang kriminal dan dia adalah seorang yang melakukan tindakan memerkosa orang. Ini kriminal tingkat tinggi. Di hari persidangannya dia berhasil mencuri senjata daripada polwan yang menjaga dia. Polwan itu dipukul sama senjatanya, pingsan. Brian Nichols dengan senjata itu masuk ke ruang persidangan. Dia menembak hakim, polisi, dan satu reporter. Dan tiga-tiganya meninggal. Brian Nichols kemudian keluar dari ruang persidangan, dari tempat courtroom itu, gedung pengadilan itu, dia mengambil mobil, dia lari. Terjadilah kejar mengejar dengan polisi, dia sempat masuk ke dalam sebuah rumah lagi, dia sempat menyandera orang, dia ambil mobilnya, ganti mobil, dia bunuh lagi orang di situ. Dan akhirnya dia masuk lagi ke dalam sebuah rumah untuk bersembunyi, dan itu adalah rumah seorang anak Tuhan yang bernama Ashley Smith. Ketika dia masuk ke sana, Ashley Smith ini disandera sampai 7 jam. 7 jam. Dan selagi disandera selama 7 jam, Ashley Smith mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk memberitahu kepada Brian Nichols tentang sebuah buku yang sangat-sangat indah, namanya Purpose Driven Life, karangan Rick Warren. Dia ambil bukunya, selagi dia disandera, dia bilang sama penjahat itu, coba deh kamu baca buku ini. Selama kurun waktu 7 jam, dalam proses penyandaraan, si Brian Nichols ini membaca buku Purpose Driven Life. Buku yang menceritakan kenapa kita ada di dalam dunia ini. Kenapa Tuhan ciptakan kita. Kenapa kita dibilang serupa dan segambar seperti Dia. Apa identitas dalam hidup kita. Siapa kita posisi di dalam Tuhan. Dia baca, dia baca, dia baca. Dan akhirnya dia bertobat. Dia menyerahkan dirinya kepada polisi dengan damai. Karena hari itu, dia mengerti siapa dirinya di dalam Tuhan. Seorang kriminal, seorang jahat, dalam waktunya Tuhan. Ketika sudah genap waktunya, ketika manusia mengerti siapa dia di dalam Tuhan, dia akan bangkit. Dia akan menghidupi hidupnya dengan maksimal. Bahkan seorang penjahat pun bisa berubah dalam waktu yang sekejap. Itu sebabnya di dalam setiap perubahan yang terjadi dalam hidup ini, selalu bilang sama Tuhan, ingatkan diri kita, lihat di cermin Tuhan, seperti Roma 8 ayat 17 mengatakan, aku ini anak lo Tuhan, aku ahli waris, dan aku adalah orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, hari ini Engkau ingatkan aku serupa dan segambar seperti Tuhan. Berarti tindakan dan perkataanku Tuhan, walaupun aku mengalami perubahan yang tidak enak dalam hidupku, aku diingatkan bahwa aku serupa dan segambar seperti Tuhan. Itu akan membuat kehidupan kita merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sudah dilayakkan. Terima kasih aku sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, di dalam setiap ada perubahan, hal sederhana terjadi. Tuhan mau menguji karakter kita. Coba lihat sama-sama di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan begini. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Diuji kemurniannya dengan apa? Dengan api. Ada seorang ibu yang datang kepada pengrajin perak.
Dia katakan, waktu sedang dimurnikan peraknya ditaruh di mana mas? Si masnya bilang, oh di dalam api lah bu. Roh Kudus bicara sama dia, ketika engkau sedang dimurnikan, ketika terjadi proses, terjadi perubahan, itu rasanya seperti dibakar-bakar di api. Dia tanya pertanyaan yang kedua, mas, waktu mas lagi murnikan peraknya itu mas di mana posisinya? Loh saya nggak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Roh Kudus bicara lagi sama dia, ketika engkau sedang menghadapi perubahan, proses dalam hidupmu, aku juga nggak pernah kemana-mana, aku ada di situ, mendampingimu. Pertanyaan ketiga, kapan mas tahu bahwa perak itu selesai dimurnikan? Oh gampang, ketika aku bisa bercermin di perak itu, aku bisa melihat diriku selesai proses pemurniannya. Roh Kudus bicara lagi sama dia, ketika aku memandang dirimu dan aku melihat karakter Kristus di dalammu, seolah-olah aku bercermin kalau aku melihat dirimu. Selesai pemurniannya, naik levelnya, naik dimensinya, naik tanggung jawabnya. Itu Tuhan. Jadi di dalam segala apapun perubahan proses, mengucap syukurlah dan katakan terima kasih Tuhan, aku sedang dibuat makin serupa, makin segambar seperti Tuhan. Supaya karakterku terus berubah. Untuk menguji imanku ini. Satu hari saya ada di sebuah penerbangan yang sangat jauh. Dengan anak saya yang wanita ini. Kami pergi berdua karena istri saya sudah sampai di tujuan. Dengan adiknya. Jadi kami berdua di pesawat yang sangat besar. Saya mengerti dunia aviasi. Saya mengerti industri aviasi. Saya belajar, Bapak Ibu sudah pernah saya share lah. Saya suka ke flight simulator dan punya sertifikat lah. Suka lah saya. Jadi saya paham dunia aviasi. Kami terbang dengan pesawat Boeing 777. Kami duduk di paling belakang. Ada 2 bangku di paling belakang, konfigurasinya. Jadi supaya bisa private, supaya bisa berdua sama anak saya, kami paling belakang. Ketinggian kira-kira 12.000 kilo, 38.000 kaki di atas. Di dalam cruising altitude, di dalam sebuah perjalanan yang sangat panjang itu, di atas Samudra Atlantik, tiba-tiba pesawat itu tergoncang dengan sangat keras. Kalau naik pesawat kecil, biasa kalau kita naik domestik itu ada Airbus 320, Boeing 737, itu kalau goyang ya udahlah karena memang dia mid size, pesawat yang ukurannya medium. Kalau pesawat besar, biasanya kalau terjadi turbulensi nggak begitu berasa. Kalau sampai berasa, itu berarti turbulensinya parahnya luar biasa. Dan mulai pesawat itu tergoncang dengan sangat keras. Di kemalaman hari itu saya buka jendela dan saya lihat betul-betul sayapnya udah seperti mengayun-mengayun begini. Saya tahu di dalam dunia aviasi zaman modern ini tidak ada satupun pesawat yang jatuh gara-gara turbulensi. Karena memang pesawat sudah didesain untuk tahan dengan turbulensi. Tetapi tetap aja yang namanya kita di atas, yang namanya nervous ya pasti ada gitu ya. Dan anak saya mulai pegang tangan saya dan dia di kemalaman hari dia mulai tanya, Dad, what's going on? Apa yang terjadi? Saya berusaha menenangkan dia walaupun saya juga nervous. Saya bilang, it's okay, gak apa-apa. Saya peluk dia. Di sebelah saya, di bangku tengah, itu ada 2 anak kecil, wanita, sedang pegangan sama tangan papanya. Dan karena pesawatnya goyang-goyang, bagi mereka mungkin itu ayunan. Karena mereka anak kecil, mereka gak paham. Jadi bagi mereka berdua, mereka dua-duanya mengayunkan tubuhnya dengan suara seperti begini. Sambil tersenyum. Waktu saya lihat, saya dalam pikiran saya, iya ya, ketakutan itu kan cuma di dalam pikiran. Bagi mereka ayunan, bagi yang lain semuanya nervous. Yang namanya turbulensi pasti ada akhirnya. Waktu turbulensinya stop. Kedua anak wanita ini, mereka mulai ngomong gini, ya kenapa stop? Saya bilang, ya stop lah, masa mau terus-terusan? Mereka sedih karena goyang-goyangnya stop dan berhenti. Saya tertawa, anak saya tertawa. Harusnya di dalam hidup ini, ketika ada goncangan-goncangan, tersenyumlah. Karena kita sedang pegangan sama tangan Bapa di sorga. Sama sumber atas segala sumber. Dan pasti ujungnya aman dan nyaman. Amin. Pasti ujungnya aman dan nyaman. Walaupun goncangannya berat. Walaupun perubahannya tidak enak. Kita sedang berjalan bersama Raja atas segala raja.
Itu sebabnya pasti perlindungan dan penyertaan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup ini. Yang keempat, di dalam sebuah perubahan, Tuhan sedang ngajari kita yang namanya prioritas. Prioritas. Di situ kita bisa paham, oh iya ya Tuhan, yang itu sebenarnya nggak penting. Saya di kamar rumah sakit, terbaring, malam hari istri saya pulang ke apartemen temannya. Sudah sepakat karena supaya dia tidak sakit juga. Dia balik baru besok siang. Malam hari ada 3 selang yang nyangkut di sini. Selang kemo, selang NaCl, infus sama transfusi darah. Dilancepin di sini. Malam hari saya bilang sama suster jangan masuk kamar. Jadi malam hari itu cuman saya kesunyian malam dengan mesin regulator yang berbunyi nit, nit, nit setiap malam. Di situ saya dengar suara Tuhan jelasnya luar biasa, saya jurnalkan satu-satu. Dan saya sempat bertanya satu hari, saya bilang gini, dan itu yang membuat juga saya akhirnya tersenyum dan malu juga. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa nggak dari dulu ngomongnya sejelas ini? Tiba-tiba ada suara di hati saya bilang gini, dari dulu juga saya selalu bicara, Bill, cuma kamu saja yang pikiran kamu klaster dan terlalu sibuk. Sana sini, sana sini. Hari ini kamu belajar tentang prioritas dalam hidupmu, untuk melatih pendengaran rohanimu dengan lebih peka lagi. Coba lihat Kisah Rasul pasal yang ke-23. Di ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan begini. Kisah Rasul 23 ayat 11. Tuhan menghampirinya dan berkata, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau bersaksi di Roma. Tuhan sedang menyuruh Paulus pergi ke Roma. Kalau Tuhan suruh, kalau Tuhan ajak, udah pasti kita sampai ke tujuan dengan selamat. Ya, kita lihat ini dan kita nanti lihat ayat yang terakhir. Apa perbedaannya? Kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan yang pergi bersama dengan kita, kalau Tuhan yang mengarahkan arahnya, sudah pasti kita sampai di sana. Mau apapun perubahan, mau apapun proses yang terjadi di tengah-tengahnya, kita sampai dengan selamat. Ya, itu sebabnya Paulus mengerti bahwa saya pasti sampai dengan selamat. Paulus menumpang sebuah kapal. Yang kapal itu berangkat dari Alexandria menuju ke Roma, membawa muatan gandum. Prioritas daripada kapal ini adalah gandumnya. Gandumnya harus dibawa sampai ke Roma, sampai di sana nanti akan di-unload dan kemudian mereka dapat bayaran. Itu prioritas, karena kapal kargo. Ada 276 orang yang ada di dalam kapal itu. Tiba-tiba terjadilah badai. Badai menimpa kapal itu. Di saat badai menimpa, mereka mulai paham bahwa prioritas mereka bukan muatan, tetapi nyawa mereka. Betul, secara berkala mereka mulai buang muatan-muatan kapalnya. Coba lihat Kisah Rasul 27 ayat 18. Kisah Rasul 27 ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Progresif nih. Dan akhirnya di Kisah Rasul 27 ayat 38 mengatakan, setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Yang tadinya prioritas, tidak menjadi prioritas lagi. Karena mereka tahu bahwa nyawa mereka yang merupakan prioritas. Di dalam perubahan, selalu Tuhan ngajari kita, oh sorry ya Tuhan, selama ini rupanya kurang doa. Selama ini saat teduhnya bolong-bolong. Oh selama ini Tuhan, aku gak nabur ketaatan. Oh selama ini aku gak begini dan lain sebagainya. Diarahkan kembali, di-realign sama Tuhan. Dikasih tahu yang prioritas yang mana. Ada seorang teman-temannya saya. Dia baru beli mobil baru. Mobil hitam metalik. Mobil baru kalau baru dibeli biasanya yang punya tuh latah. Dicuci, dibersihin terus. Sama seperti bapak ini. Dibersihin terus, dicuci terus setiap hari. Satu hari dia pulang. Hujan.
Sampai di rumah, karena dia kecapean, dia tidur. Mobilnya nggak sempat dicuci. Anaknya yang masih 5 tahun, yang setiap hari ngelihat papanya cuci mobil, punya inisiatif dan punya maksud yang sangat baik. Mau cuciin mobil papanya. Dia kemudian keluar, dia isi embernya dengan air sabun. Kemudian dia mulai mikir, ini kalau membasuh mobilnya ini pakai apa? Rupanya lapnya itu kan ada di dalam mobil. Dia mulai mikir, mungkin dia mikir begini, oh mama itu kalau misalnya di dapur lagi gosok dandang pakai serabut kawat, kan bersih. Ya aku ambil aja serabut kawat yang ada di dapur. Dia ambil serabut kawatnya, dicelupin ke air sabun, dia gosok mobil hitam metalik itu dengan serabut kawat. Ngik, 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 bunyi dong, metal sama metal. Setelah selesai disiram sama air, anak itu menjerit karena dia melihat dari depan sampai belakang mobilnya baret semuanya. Di saat itu papanya bangun. Di saat itu papanya menjerit, anaknya menjerit, papanya menjerit bersama-sama. Di saat itu dia katakan, saya hampir tampar anak saya. Ada suara Roh Kudus katakan, jangan lihat tindakannya, lihat hatinya. Dia peluk anaknya, dia nangis sejadi-jadinya. Dia nangis, anaknya juga nangis. Anaknya nangis menyesal, papanya nangis karena mobilnya baret-baret. Tapi di saat itu dia mengerti, yang jadi prioritas adalah anaknya, bukan mobilnya. Dia paham di situ bahwa kalau saya tampar dia, pemulihannya panjang. Ini hanya sekedar barang fana. Hati anakku lebih berharga. Itulah perubahan. Tuhan lagi ngajarin kita prioritas. Dan pada akhirnya Tuhan ajarin kita untuk percaya sama janjinya. Kedengarannya sederhana, melakukannya tidak sederhana. Itu sebabnya perlu yang namanya percaya. Buktinya coba lihat. Saya tutup dengan ini ya. Markus pasal yang keempat. Dimulai dari ayat yang ke-35. Markus 4 ayat 35. Tadi Paulus disuruh ke Roma. Dia tahu dia pasti kalau disuruh sama Tuhan pasti nyampe. Coba lihat ini. Ini murid-muridnya. Murid-muridnya tidak mudeng. Coba lihat ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau Yesus yang suruh bertolak ke seberang, udah pasti sampai ke seberang. Namanya Yesus kok. Kalau saya, yuk kita bertolak ke seberang, belum tentu selamat. Ya, saya yang bawa kok manusia, ada keterbatasan. Kalau Tuhan yang bicara, kalau Yesus yang bicara, marilah kita bertolak ke seberang, itu artinya sama dengan kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Harusnya murid-muridnya mudeng. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus tahu akan ada badai? Tahu. Apakah Yesus tahu dia akan tidur nanti di buritan di kapal? Tahu. Yesus 100% manusia juga. Dia mengalami keletihan, lapar, ngantuk. Dia mengalami hal seperti kita. Itu sebabnya dia tahu. Dia berfirman dulu supaya firmannya memproteksi perjalanan mereka. Dan mereka pasti sampai ke seberang dengan selamat. Walaupun ada badai, dia mau tidur. Dengan kata lain, jangan bangunin dia. Gitu loh maksudnya. Coba lihat kisahnya. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Ingat ya, ada orang yang ditinggal, gak ikut sama perahu itu. Banyak orang Kristen yang dalam posisi ini sedang mengalami badai, ngelihat orang yang tidak ikut di perahu kehidupan ada di pinggir, mereka akan bilang, Tuhan kenapa mereka enak-enak saya tidak, dan kenapa mereka diberkati saya tidak. Ini prinsip yang harus kita luruskan. Saya lebih baik ada di dalam perahu yang mengalami badai dan ada Yesusnya, daripada tinggal di tepi
nggak ada badai, dan nggak ada Yesus. Nggak mengalami perubahan, nggak mengalami yang namanya pertumbuhan rohani, nggak ngalami Tuhan. Lebih baik saya ada di dalam perahu walaupun ada badai tapi ada Yesus di situ. Jadi hati-hati dengan prinsip ini. Dan ini yang terjadi. Pada waktu itu ayat 38, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Harusnya jangan dibangunin. Dia udah berfirman kok, marilah kita bertolak ke seberang. Ombak udah menyembur masuk, Pak. Biarin aja dia tidur, pasti sampai ke seberang dengan selamat. Ada Yesus kok. Tapi enggak, murid-muridnya enggak mudeng. Enggak percaya sama janji Tuhan. Itu sebabnya ini yang terjadi. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, gini nih, berkatanya begini lagi. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bukankah itu banyak jeritan anak-anak Tuhan seperti begitu? Tuhan, kenapa sih kok gak peduli? Kenapa sih Tuhan kok gak dengar doa saya? Ingat, tidak pernah sedetik pun dia tinggalkan kita loh. Jadi jangan pernah berdoa, Tuhan kenapa kok gak dengar doa saya? Ia pun bangun, ayat 39, menghardik angin itu, berkata kepada danau itu, diam tenanglah. Ya Tuhan penuh dengan kasih karunia, lalu angin itu reda, danau menjadi teduh sekali. Perhatikan ayat 40, ayat terakhir ini. Lalu ia berkata kepada mereka. Dia berkata apa? Duh, terima kasih ya. Kamu udah bangunin aku. Hampir loh kita mati sama-sama. Aduh, terima kasih loh. Untung kamu bangunin aku. Kalau enggak kita tenggelam, mati kita semuanya. Yesus ngomong gitu, enggak. Dua pernyataan yang dia katakan kepada murid-muridnya. Dia katakan begini. Kenapa kamu begitu takut? Dan ini yang nancap sekali dia katakan gini. Mengapa kamu tidak percaya? Dengan kata lain Yesus katakan begini, harusnya kamu gak bangunin aku. Kan udah dengar dari awal, marilah kita bertolak ke seberang. Kenapa kamu gak percaya? Makanya ya, kalau yang naik perahu ini jemaat Betaningin dan pasti beda ayatnya. Karena Bapak Ibu tidak akan bangunkan Yesus, amin. Di awal sama, di awalnya sama. Ombak menyembur masuk, mereka meninggalkan orang di tepi, sama. Yesus bertolak ke seberang dengan jemaat Betaningin dan depannya sama ayatnya. Tapi ketika ombak menyembur masuk, semua jemaat Betaningin dan gandengan tangan. Jangan bangunkan Yesus, pasti gitu. Ada satu orang yang biasanya cuma datang ibadah Paskah sama Natal aja. Imannya goyah dong. Dia yang berteriak, bangunin. Mati nanti kita, jangan, semua teriak. Tadi dia udah bilang marilah kita bertolak ke seberang, yang artinya adalah semuanya rame-rame, kita pasti sampai ke seberang dengan selamat, pasti gitu. Ombak udah segini. Dan akhirnya perahu itu sampai ke seberang dengan selamat. Di situ baru Yesus bangun. Dan dia katakan apa? Wahai jemaat Betaningin dan besar imanmu, luar biasa engkau. Engkau mengerti janji-janjiku. Makanya kalau terjadi perubahan, seperti kedua anak tadi, walaupun goyang-goyang, kita aman bersama Raja atas segala raja. Dan kita pasti sampai ke ujung dengan selamat, karena kita beserta dengan Tuhan kita yang luar biasa. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat pagi yang indah ini ya Tuhan. Apapun perubahan, apapun musim yang kami hadapi dalam hidup ini. Kami deklarasi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami diingatkan Tuhan bahwa kami ini serupa dan segambar seperti Tuhan. Kami diuji iman kami supaya makin teguh, makin kuat bersama Tuhan. Dan kami makin mengerti prioritas dalam hidup ini. Dan pada akhirnya kami tahu dan makin percaya betapa berharga dan berartinya sebuah janji firman Tuhan atas hidup kami. Ada 7.000 lebih janji firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami tidak akan pernah ketakutan karena kami berjalan bersama sumber atas segala sumber. Raja atas segala raja.